Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ketiga bab sel. Di materi ketiga ini kita akan mulai membahas tentang komponen penyusun sel. Nah, kita akan mulai dari komponen kimiawi penyusun sel. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah, perlu diketahui sob, komponen penyusun sel itu terdiri dari komponen kimiawi, komponen struktural, dan komponen fungsional. Nah, untuk materi kali ini kita akan hanya fokus pada komponen kimiawi sel sob. Sesuai dengan namanya ya, komponen kimiawi. Jadi nanti jangan heran kalau pembahasan kita nantinya rasanya seperti belajar kimia, padahal sedang belajar biologi. Nah, tapi sob, materi ini cukup penting karena akan berguna di materi-materi selanjutnya. Oke, ada apa saja sih yang terdapat pada komponen kimiawi ini? Jadi komponen kimiawi penyusun sel itu terdiri dari 70% molekul air dan 30% molekul lainnya, yang dimana didominasi dengan molekul organik sob. Molekul organik ini itu merupakan molekul yang mengandung karbon dan juga hidrogen. Nah, molekul organik ini bisa dibedakan menjadi 4 jenis. Ada karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Untuk karbohidrat dan lipid itu memiliki 3 jenis atom, yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kalau protein memiliki 4-5 atom, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa ada yang memiliki atom sulfur. Terus kalau asam nukleat itu memiliki 5 jenis atom, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga fosfor. Nah, jelas ya, kenapa disebut dengan molekul organik? Karena semua ini itu memiliki karbon dan juga hidrogen. Oke sob, untuk lebih jelas lagi kita akan bahas lebih dalam satu persatu dari 4 jenis molekul organik penyusun sel ini. Kita mulai dari karbohidrat. Karbohidrat itu berasal dari kata karbo, karena ia mengandung atom karbon. Dan hidrat, yang artinya mengandung air, atau H2O. Untuk rumus kimia karbohidrat itu seperti ini. M ini menunjukkan jumlah atom karbonnya ya. Terus kalau N itu menunjukkan jumlah molekul air. Untuk contoh karbohidratnya itu misalkan glukosa, yang dimana rumus kimianya adalah C6H12 dan O6. Atau bisa juga ditulis seperti ini sob. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dikali 6. Nah, karbohidrat ini itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis sob, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida, mono artinya 1, sakarida adalah gula. Berarti monosakarida itu terdiri dari 1 gula. Kemudian disakarida, di artinya 2, dan sakarida adalah gula, artinya memiliki 2 gula. Sedangkan polisakarida, poli itu artinya banyak, berarti gulanya ada banyak ya. Nah, jadi kelihatan ya, monosakarida itu merupakan karbohidrat yang sederhana, sedangkan polisakarida itu karbohidrat yang paling kompleks. Sekarang kita lihat monosakarida. Nah, monosakarida ini dibedakan lagi berdasarkan jumlah atom karbonnya sob. Ada triosa yang artinya memiliki atom karbon 3. Untuk contohnya adalah gliseraldehida, di mana ia terlibat dalam pembentukan energi di dalam sel. Kemudian selanjutnya ada pentosa, yaitu 5. Artinya jumlah atom karbonnya ada 5. Untuk contohnya adalah ribosa, yang dimana berfungsi sebagai komponen penyusun materi genetik di dalam sel. Dan kemudian ada heksosa. Heksa itu artinya 6, artinya memiliki jumlah atom karbonnya ada 6. Nah, untuk contoh dari heksosa adalah glukosa sob. Untuk fungsi dari glukosa itu dalam sel ada banyak ya, tetapi ada 2 yang utama. Itu sebagai sumber energi utama dan sebagai bahan penyusun karbohidrat kompleks. Nah, untuk glukosa ini kita pasti akan sering bertemu di pembahasan selanjutnya. Oke, jadi itu adalah monosakarida. Sekarang kita lanjut ke disakarida. Disakarida artinya dia adalah gabungan dari 2 monosakarida. Contoh dari disakarida adalah maltosa sob, yaitu gabungan dari glukosa dan glukosa. Nah, maltosa ini memiliki rumus kimia seperti ini. Nah sob, supaya 2 glukosa ini bisa berikatan, 1 molekul air atau H2O itu akan dilepas. Makanya, saat sudah terbentuk maltosa, akan hilang 2 atom hidrogennya dan 1 atom oksigennya. Itu sebabnya rumus kimia dari maltosa adalah C12H22O11.
Sedangkan untuk fungsi dari maltosa adalah sebagai molekul antara atau sebelum membentuk karbohidrat yang lebih kompleks atau yang kita kenal sebagai polisakarida sob. Oke, langsung. Polisakarida. Poli artinya banyak. Jadi polisakarida ini adalah gabungan dari banyak monosakarida ya. Contoh dari polisakarida itu ada pati atau amilum, terus glikogen dan juga selulosa. Nah, ketiganya itu tersusun atas gabungan dari banyak molekul glukosa. Makanya memiliki rumus kimia yang sama. Nah, ingat ya sob, proses pembentukan ikatan antara glukosa dengan glukosa itu akan melepas air atau H2O yang membuat jumlah atom H dan juga O itu berkurang. Nah sob, untuk perbedaan pati, glikogen, dan selulosa itu terdapat pada struktur kimianya. Kalau pati, ia akan membentuk rantai panjang yang bentuknya helix bercabang seperti ini. Fungsinya itu untuk sumber energi cadangan di dalam sel, terutama pada sel tumbuhan. Kalau glikogen, itu strukturnya lebih bercabang-cabang seperti ini sob. Fungsinya untuk cadangan sumber energi pada sel, terutama pada sel hewan. Nah, sedangkan selulosa itu akan membentuk rantai panjang yang lurus serta bertumpuk seperti ini. Nah, struktur ini akan membuat selulosa bersifat kuat dan tidak gampang rusak. Selulosa ini berfungsi sebagai penyusun utama dari dinding sel pada tumbuhan sob. Oke, jadi itu ya karbohidrat. Itu terbagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke jenis molekul organik penyusun sel yang kedua, yaitu lipid. Nah sob, lipid itu sejenis dengan senyawa lemak atau minyak. Jadi lipid ini itu merupakan molekul organik yang tidak bisa larut di dalam air. Makanya, kalau kita memasukkan lipid atau minyak ke dalam air, mereka tidak akan menyatu karena mereka tidak akan larut di dalam air. Nah, berdasarkan molekul sederhana penyusunnya, lipid dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Kita bahas satu-satu sob. Trigliserida. Ini tersusun atas molekul yang sederhana, yaitu gliserol dan juga 3 asam lemak. Ingat ya, ada kata trinya, berarti lemaknya ada 3. Untuk fungsinya adalah sebagai cadangan energi di dalam sel sob. Kemudian fosfolipid. Ia tersusun atas molekul sederhana, yaitu fosfat, gliserol, dan asam lemak. Ingat ya, fosfo. Artinya di sana ada fosfatnya. Sedangkan untuk fungsinya sendiri adalah untuk menyusun membran sel sob. Terus selanjutnya adalah kolesterol. Dia tidak memiliki asam lemak, tetapi ia memiliki 4 cincin karbon yang membuat dia tidak larut di dalam air sob. Sedangkan untuk fungsi kolesterol adalah sebagai penyusun membran sel. Oke, lipid sudah ya. Sekarang kita lanjut ke protein. Protein ini merupakan molekul kompleks yang tersusun dari banyak asam amino. Sekarang kita fokus pada satu asam aminonya. Coba kita perhatikan. Asam amino ini memiliki 3 gugus. Sebelah sini itu adalah gugus karboksil yang sifatnya asam. Terus gugus amina yang memiliki atom nitrogen. Terus ada juga gugus R atau disebut juga rantai samping, yang dimana bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, untuk variasinya yang menentukan itu adalah jenis asam aminonya sob. Contohnya asam glutamat yang ada di monosodium glutamat atau yang kita kenal sebagai mecin sob. Contoh yang kedua ada sistein. Nah, rantai samping dari kedua contoh ini adalah yang ini. Kelihatan ya? Rantai sampingnya berbeda. Yang ada pada sistein itu ada atom sulfurnya sob. Nah, karena ada 20 jenis rantai samping yang berbeda, makanya asam amino itu jenisnya ada 20 sob. Nah sob, beberapa asam amino yang berbeda ini itu akan berikatan membentuk rantai panjang yang disebut dengan polipeptida. Polipeptida ini nantinya akan mengalami perubahan struktur. Contohnya melipat-lipat atau menggulung. Sehingga itu akan membentuk struktur yang namanya protein sob. Nah, protein inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai membran sel sob. Terus selain itu ada juga yang berfungsi sebagai enzim. Nah, jadi itu ya untuk protein. Sekarang yang terakhir adalah asam nukleat. Tetapi sebelum kita melanjutkan pada asam nukleat, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan.
Dan bagi Sobat Biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, Sobat Biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Oke, jenis molekul organik penyusun sel yang keempat adalah asam nukleat. Asam nukleat merupakan molekul kompleks yang tersusun atas rantai nukleotida. Untuk satu nukleotida, itu adalah yang ini sob. Nah sekarang kita fokus sama satu struktur nukleotidanya. Jadi dalam satu nukleotida ini, itu ada fosfat, terus ada gula pentosa dan juga basa nitrogen. Contoh asam nukleat itu ada DNA dan juga RNA. Nah fungsinya sebagai komponen penyusun materi genetik di dalam sel. Nah sob, pembahasan tentang materi genetik itu akan kita bahas di bab materi genetik. Nah oke, jadi seperti itu ya, komponen kimiawi dari sel, yaitu terdiri dari 70% molekul air dan 30% molekul lainnya, yang dimana didominasi oleh molekul organik. Dimana molekul organik ini itu terdapat 4 jenis, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup untuk Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.